Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ainin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kesempatan ini kita pada pekan yang ganjil ya, pekan ganjil, maka kita membahas tafsir yang pada pekan yang pertama pada bulan ini kita sudah membahas tentang pendahuluan kitab tafsir ya, pendahuluan kitab tafsir. Sebentar, mohon maaf. Mohon maaf. Baik, pada pekan pertama kita sudah membahas tentang pendahuluan tafsir ya, pendahuluan tafsir. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana tafsir Al-Jalalain ini. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas surat pertama pada juz 30, yaitu di surat An-Naba. Ya, di surat An-Naba. Nah, tafsir Jalalain ini ya untuk mengulang kembali bahwa tafsir ini ditulis oleh dua imam, yaitu Imam Jalaluddin ya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahali dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Nah, kitab ini sangat bagus, ringkas, yang merupakan ensiklopedi ringkas ya dalam berbagai macam ilmu syariat. Nah, tapi memang ada kelemahan-kelemahan yang harus kita waspadai. Karena itu dalam mempelajari kitab ini kita perlu ada sandingan ya. Sandingan di sini artinya adalah ada taklik catatan para ulama ya untuk antisipasi apabila kita melewati pembahasan titik-titik di mana Imam Jalaluddin, baik itu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti ini terjatuh pada kesalahan. Nah, pada juz 30 ini ya ini adalah tafsiran dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Sedangkan Jalaluddin Al-Mahalli ya. Kemudian As-Suyuti juz 30 ini tidak menafsirkan. Beliau menafsirkan di surat-surat di tempat lain. Tapi untuk yang di sini, ya juz 30 ini adalah tafsiran dari Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari bab pendahuluan ya. Ini saya mudahkan untuk saya ringkas, semoga lebih nyantol, lebih bisa kita amalkan. Nah, di sini kita akan membahas matan pertama ya, tafsir dari Al-Jalalain ini. Kemudian kita membahas nama-nama suratnya, terus kemudian makosidnya. Jadi tujuan besar ya, surat ini ada itu untuk apa begitu. Ini namanya makosid. Jadi ketika kita baca surat ini kita paham bahwa yang dimaksud garis global ya pemahamannya ini adalah menjelaskan tentang apa. Ini namanya makosid. Nah, kita mulai dari matan pembukanya dulu. Ya, di sini dituliskan judul surat ini. Ya, nama surat ini adalah Suratut Tasauli. Ya, Suratut Tasauli. Dan ini diturunkan di Mekah, ya, yaitu Makkiyatun. Ya, kemudian wa arba'una ayatin, yaitu jumlah ayatnya itu ada 41 ayat. Ya. Diturunkan di Mekah, ada 41 ayat, dan namanya adalah surat Tasaul. Kemudian di catatan kaki di sini ada poin di sini yaitu watu sama dan dinamakan suratun nabai.
dinamakan surat An-Naba. Nah, dari matan ini, teman-teman, rahimakumullah, kita tahu bahwa faedahnya yang pertama tentang nama surat. Ya. Nama surat di sini kita tidak boleh mengarang-arang, ya. Kita tidak boleh mereka-reka sendiri. Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama begitu hati-hatinya dalam menentukan nama surat. Ya, tidak sembarangan. Tidak sekedar paham bahasa Arab kemudian memberi nama surat itu dengan sekehendaknya sendiri. Ya, padahal kalau kita perhatikan ya, perhatikan sekali berapa antara Ibnu Ashur ya dengan kita misalkan. Ibnu Ashur itu ketika memberikan nama-nama surat itu mengutip dari para ulama terdahulu. Tidak pernah beliau menuliskan nama surat sesuai dengan pemahaman kemampuan bahasa beliau. Di mana para ulama jelas ya menjelaskan dengan gamblang bahwa Ibnu Ashur ini adalah memang pakarnya di bidang bahasa. Sehingga kitab tafsirnya itu banyak membahas balaghah, ya, kemudian bahasa Arab, dan lain sebagainya. Dan ada syair-syair, ya. Tapi tidak pernah beliau mengungkapkan nama surat itu sesuai dengan kehendak beliau sendiri. Nah, jadi ini perlu hati-hati. Gitu. Jadi ketika kita menampilkan nama surat, maka ikutilah pendapat para ulama terdahulu. Ya, karena mereka itu lebih hati-hati daripada kita. Kita tidak perlu membuat-buat nama surat baru. Nah, di sini. Terus kemudian nanti kita bahas antara tasaul itu apa dan an-naba itu apa. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah surat an-naba ini hanya dikenal dengan dua nama ini saja? Karena selama ini kan kita kenal bahwa surat an-naba ya namanya surat an-naba saja kan gitu. Nggak pernah kita ketahui nama yang lain. Padahal di sana para ulama menjelaskan ada hingga 5 nama ya yang ditulis oleh para ulama baik itu di kitab hadis ya, kemudian di kitab tafsir, kemudian di mushaf-mushaf. Ya, ada 5 nama yang diringkas oleh Imam As-Suyuti itu dalam kitab Al-Itqan itu menjadi 4 saja. Baik, sekarang kita membahas nama-nama surat. Surat An-Naba itu dikenal dengan berapa nama, kemudian artinya apa? Bismillah. Yang pertama, tasaul. Ya, tadi sudah disebutkan salah satu penamaan dari Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ya menamakan dengan tasaul. Pertanyaan berikutnya, tasaul itu apa kan gitu ya? Tasaul itu apa? Nah, disebutkan secara bahasa dulu ya, secara bahasa. Ini kalau kita lihat kamus bahasa, maka tasaul itu berasal dari kata tasa'ala. Tasa'ala ya tasa'alu, tasa'ulan. Nah, ini ya. Tasa'ala ini bisa disambung dengan tasa'ala bi, bisa tasa'alaan ya. Ya tasa'alu, tasa'ulan. Nah, tasa'ul ini adalah bentuk ini, masdarnya ya, tasa'ul. Nah, apa yang dimaksud tasa'ul ini? Kalau kita katakan tasa'alan nasu, ya, maka artinya sa'ala ba'duhum ba'do. Ini secara bahasa. Artinya apa? Tasa'alan nas, jadi manusia itu tasa'al. Apa itu tasa'al? Yaitu mereka saling bertanya. Ya, sebagian orang bertanya kepada sebagian yang lain. Nah, ini makna dari tasa'ul. Kemudian, kalau dalam tafsir Al-Jalalain, ya, dijelaskan di ayat amma yatasa'alun ya, yaitu apa? Yatasa'alun yas'alu ya ba'du Quraisyin ba'dan. Jadi sebagian orang Quraisy ini bertanya kepada sebagian yang lain. Gitu. Mereka saling bertanya. Makanya di terjemahan itu sudah pas ya. Tentang anma, tentang apakah ya tasa'alun mereka saling bertanya kan gitu. Jadi yang dimaksud tasa'ul ini adalah saling bertanya. Nah, bertanya ini bukan benar-benar bertanya ya, tapi bertanya memang untuk meragukan. Nah, nanti kita akan membahasnya insya Allah. Baik, tasa'ul kita sudah tahu
dan artinya juga kita sudah tahu. Kemudian nama berikutnya adalah An-Naba. Nah, apa itu An-Naba? An-Naba secara bahasa berasal dari naba'a, yanba'u, ya, naba'an. Nah, naba'an atau naba'an. Nah, kalau kita katakan naba'a syakhsu, maka dia akhbaro. Artinya apa? Orang itu memberitakan. Gitu. Ya, orang itu memberitakan. Makanya naba'un itu artinya berita. Ya, artinya berita. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita lebih dalam lagi, yang dimaksud naba'un ini berita apa? Kan berita kan banyak, ya kan? Nah, kalau kita cari di kamus bahasa Arab, yang dimaksud berita ini macam-macam ya dalam bahasa Arab. Itu bisa jadi hadis, ya, bisa jadi khobar, bisa jadi naba, kan gitu. Nah, ini juga kenapa kok tidak dinamakan surat khobar, kan gitu. Kenapa kok nggak dinamakan surat hadis? Kan sama beritanya. Nah, kembali ya, karena ini adalah memang para ulama yang menentukan. Memang salah satu namanya adalah naba, nabaun, gitu. Bukan surat khobar, walaupun maknanya sama. Gitu. Tidak bisa kita mengatakan ini adalah surat khobar. Begitu juga kita nggak bisa mengatakan ini adalah surat ini misalkan na'yun, ya, tentang berita kematian misalkan. Karena di sana ada cerita tentang hari kebangkitan, nggak bisa. Ya, karena namanya jelas. Para ulama menjelaskan yang dimaksud nama dari surat ini an-naba, ya, bukan yang lain. Jadi berita itu macam-macam ya. Ada namanya bisyarah, busyro, ya, namimah, ini berita untuk saling mengadu domba. Nah, ini macam-macamnya berita. Nah, naba sendiri ini memiliki makna adalah al-khabaru al-muhimmu jiddan. Berita yang sangat penting. Ya. Berbeda dengan kata khobarun. Khobarun itu hanyalah sekedar berita. Tapi kalau nabaun, ini adalah berita yang sangat sangat penting. Ya, ini disebutkan dalam Al-Mufassal fi Tafsir Jalalain. Adapun kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ini lebih rinci lagi ya tentang naba. Beliau menjelaskan di sini pendapat para ulama ya. Di antaranya ini Qatadah, ya, dan Ibnu Zaid. Ini para salaf kita dalam bidang tafsir, Qatadah dan Ibnu Zaid, yaitu apa? An-Nabaul Azim adalah al-ba'tsu ba'dal mauti. Ya, jadi yang dimaksud naba di sini ya tidak hanya berita yang penting kan gitu, tapi artinya tafsirnya adalah hari kebangkitan, ya, atau dibangkitkannya manusia setelah dia mati. Adapun Mujahid, beliau mengatakan naba ini maksudnya adalah berita tentang ya ini Al-Qur'an ini. Ya, Al-Qur'an itu berisi tentang adanya kisah, adanya pengharaman Allah, penghalalan Allah, ya. Maka yang dimaksud nabaul azim ini ya apa namanya Al-Qur'an, ya, tidak hanya hari kebangkitan. Tapi yang paling terkenal, yang paling diketahui adalah pendapat dari Qatadah dan Ibnu Zaid, yaitu apa? Al-ba'su ba'dal mauti. Jadi yang dimaksud adalah amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Ya, naba di sini adalah berita tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian. Nah, ini yang paling terkenal. Ini istilah naba. Baik, sudah kita ketahui nama pertama adalah tasaul dan nama kedua adalah naba. Kemudian di tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ya, yang ditulis oleh Ibnu Ashur, ini dijelaskan lebih detail lagi, ya. Kita bacakan. Ibnu Ashur mengatakan, "Sumiyat hadhihi surah." Surat ini dinamakan fi aksaril masahifi, dalam kebanyakan mushaf, ya, wa kutubit tafsiri, dan kitab-kitab tafsir, wa kutubis sunnati, dan kitab-kitab sunnah, dengan nama apa? Suratun Naba. Jadi kebanyakan itu menamakan dengan surat An-Naba. Mengapa? Liwuku'i kalimatin naba'i fi awaliha.
karena adanya kata an-naba ya di bagian pertamanya ya, amma yatasaalun anin naba'il azim. Ya, anin naba'il azim. Jadi Ibnu Asyur menjelaskan. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, beliau ini adalah di apa namanya? Para ulama ya, baik itu yang berakidah salaf atau bukan, karena beliau akidahnya adalah Asy'ari ya. Beliau adalah berakidah Asy'ari. Namun bagaimana beliau menjabarkan secara bahasa memang benar-benar sangat bagus sekali. Ya, makanya di sini ketika beliau berhujah dengan bahasa, nah, baru kita dapat pelajaran. Oh, ternyata pakar bahasa pun ketika menjelaskan nama-nama Al-Quran itu nggak bisa ngarang sendiri. Coba perhatikan di sini ya. Fi aksaril masahif. Jadi beliau melihat mushaf-mushaf. Artinya bukan mushaf yang beda-beda, karena periwayatan mushaf kan nanti kalau kita belajar ya tentang ilmu Rosem itu nanti penulisan itu berbeda-beda tapi masih dalam satu konteks ya, Rosem Utsmani. Cuma nanti pemecahan ayatnya segala macam itu berbeda-beda. Ada yang namanya mushaf Madinah, ada mushaf ini, mushaf itu ya. Nah, beliau kumpulkan ya, tidak merekayasa sendiri atau menamakan sebuah surat itu sesuai dengan kehendak beliau sendiri ya. Walaupun beliau bisa ya menjelaskan makna lain dari surat An-Naba, tentunya bisa gitu. Kemudian kitab tafsir. Nah, beliau lihat kitab tafsir. Kemudian kitab sunnah. Beliau lihat kitab sunnah. Nah, beliau tidak menyebutkan nama surat itu sendiri. Kemudian beliau melanjutkan, wasumiyat, dan dinamakan fi ba'dil masahifi, di sebagian mushaf, wa fi sahihil Bukhari, dan di kitab Sahih Bukhari ya. Kalau tadi kan kitab sunnah yang umum itu menamakan surat An-Naba, tapi untuk Sahih Bukhari dalam kitab sunnah ini menamakan dengan suratu amma yatasaalun. Surat amma yatasaalun. Jadi kalau disebut selain surat An-Naba, apa nama lain surat An-Naba? Maka jawabannya surat amma yatasaalun. Nah, ini boleh ya. Termasuk Al-Kasyaf ini ya, tafsir Ibnu Atiyah, tafsir Al-Kasyaf ini dari Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini walaupun akidahnya bukan akidah salaf, tapi memang hujah dalam hal bahasa. Nah, sama ya, tapi kenyataannya adalah para ulama yang pakar bahasa pun tidak sembarangan dalam memberikan nama surat. Gitu. Makanya nama surat ini harus kita hati-hati dan kita lihat bagaimana para ulama menamakan surat ini. Kita tidak boleh menyebut nama surat yang baru. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi maka dinamakan surat Amma. Nah, dari sini sudah kita dapat 3 nama surat ya. An-Naba ini bisa disebut surat An-Naba. Yang kedua bisa disebut surat Amma Yatasaalun. Kemudian yang ketiga bisa disebut surat Amma ya, tanpa ada kata Yatasaalun. Ya. Kemudian Imam Ibnu Asyur ya, Syekh Ibnu Asyur melanjutkan, watu sama, dan dinamakan juga suratut tasaul, dan dinamakan juga surat tasaul ya, sama dengan apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Tafsir Al-Jalalain ini. Mengapa liwuqu'i yatasaaluna fi awaliha? Karena adanya kata yatasaalun di bagian awalnya. Kemudian juga dinamakan watu sama suratul mu'sirati ya. Dan nama yang lain adalah surat mu'sirat ya, surat mu'sirat. Jadi dari sini kita tahu bahwa pertama tadi An-Naba, yang kedua adalah Amma Yatasaalun, dan yang ketiga surat Amma saja tanpa Yatasaalun ya. Kemudian yang keempat ada Al-Mu'sirati. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Asyur. Kemudian fahadihi khamsah asma, dan 5 nama ini ya, ini diringkas dalam kitab Al-Itqan menjadi 4 nama. Nah, jadi Imam Suyuti ini ngumpulin bahwa dari semua ini bisa diambil nama surat An-Naba itu 4, yaitu Amma, kemudian An-Naba, kemudian At-Tasaul, dan Al-Mu'sirat. Inilah nama-nama yang dikenal di kalangan para ulama untuk surat An-Naba. Baik.
Untuk tasaul dan naba sudah kita bahas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentang uh, al-mu'sirat ya, dan juga tentang anma. Kita lihat amma dulu ya. Amma ini sebenarnya adalah terdiri dari dua kata ya. Terdiri dari dua kata, yaitu dari lafadz an dan dari apa? Ma. Ini sebagaimana Ibnu Asyur mengatakan walafdu amma, dan lafadz amma ini murakkabun, tersusun min kalimatain, dari dua kata. Huma, yaitu keduanya ini yaitu harfu an, yang pertama adalah an, al-jarru, yaitu dia fungsinya sebagai jar. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab ada namanya harfu jar. Nah, yang kalau ini ditempel harfu jar, ya, ada isim, kata benda, yang ditempel dengan harfu jar, maka huruf terakhirnya ini harokatnya adalah kasroh. Ya, kebanyakan seperti itu. Atau majrur istilahnya. Ini istilah bahasa Arab saja ya. Jadi terdiri dari an, dan yang kedua adalah ma. Ya. Allati hiya ismu istifham, di mana ma ini adalah kata tanya, ya, bimakna ayu syai'in, dengan makna ayu syai'in, segala hal atau apapun. Nah, jadi anman itu maksudnya apa? Anma yaitu tentang segala sesuatu apa, gitu. Atau apa ya, tentang apa, bahasa mudahnya adalah tentang apa, itu anma. Nah, kemudian kenapa kok amma saja, kan ini ada alif. Kalau ini gabungan harusnya kan amma yatasaalun. Nah, ya ini memang ada sedikit perbedaan, tapi yang jelas sebagian mengatakan para ulama, kenapa kok alifnya dihapus? Karena dia ketempelan dari harfu jar, sehingga alifnya hilang, gitu ya. Berubah jadi amma yatasaalun, bukan amma yatasaalun. Nah, ini memang secara rosem tulisannya memang begini ya, nggak boleh kita rubah jadi anma terpisah, nggak boleh. Karena ini Al-Quran. Al-Quran itu kalau tulisannya begitu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah, kita nggak boleh merubah-rubah. Tapi secara bahasa Arab kita paham yang dimaksud amma di sini adalah an dan ma. Nah, ini disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab tafsir. Makanya teman-teman sekalian, kalau menafsirkan sesuatu, kita nggak bisa menggunakan murni bahasa Arab saja. Kadang-kadang kita kalau bahasa Arab saja bisa jadi keliru, ya, bisa jadi keliru karena pemahaman bahasa Arab kita berbeda-beda. Maka yang paling aman ya adalah kita mempelajari kitab tafsir ini melalui apa? Melalui kitab-kitab para ulama yang menafsirkan. Gitu. Jadi bukan mereka reka sendiri, menafsirkan sendiri, tidak. Dan ulama pun kita harus milih ya. Tidak sembarangan ulama bisa menafsirkan. Karena bisa jadi kita keliru karena membaca kitab tafsir yang apa namanya ya, mungkin kurang ilmiah dalam menafsirkannya. Ilmiah di sini adalah berdasarkan yang sudah kita bahas ya, tentang bagaimana menafsirkan Al-Qur'an. Kemudian al-mu'sirat. Nah, di dalam Ibnu Asyur di sini, Ibnu Asyur, tafsir Ibnu Asyur, mu'sirat ini artinya kalau kita kumpulkan itu bisa berarti awan, ya, bisa berarti hujannya, ya, bisa berarti angin. Nah, ada tiga penafsiran ini. Dan ini semuanya disebutkan oleh para ulama sejak dulu ya. Ibnu Abbas misalkan menyebut al-mu'sirat ini yang dimaksud adalah rih, angin, riyah, angin. Ya. Ini ya, ada Ibnu Abbas, ya, kemudian Ikrimah juga mengatakan ini adalah angin. Kemudian pendapat yang lain dari Ibnu Abbas itu mengatakan bukan angin, yaitu apa? Awan. Nah, awan. Tapi pendapat yang paling pas ya, al-mu'sirat ini adalah istilah untuk awan yang dia mengandung
air, ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, ya. Dan kami turunkan dari mu'sirat ma'an sajjaja. Ya, mu'sirat ini adalah awan yang dia mengandung air. Kenapa disebut al-mu'sirat? Ya, seperti kalau Ibnu Asyur dan Ibnu Katsir menggambarkan bahwa ya apa ya, seperti misalkan kita punya buah ya, kemudian diparut, kemudian ini gambaran untuk memudahkan ya, untuk memahami muksirat ini. Kemudian dia memiliki kandungan air, kemudian diperas. Nah, keluarlah airnya itu. Nah, ini gambaran, dan proses terjadinya awan itu juga sama gitu. Awan itu terkumpul gitu kan, kemudian ditiup angin sehingga seakan-akan apa, seperti awan itu diperas gitu, sehingga turunlah hujan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Inilah yang disebutkan para ulama tafsir ketika menjelaskan al-mu'sirah. Jadi kesimpulannya sudah kita lewati, yaitu nama-nama surat dalam surat An-Naba ya paling tidak bisa bermakna amma, bisa bermakna An-Naba sendiri, bisa bermakna at-tasaul ya, atau yang terakhir adalah mu'sirah. Kemudian apa faedahnya kita tahu nama-nama surat ini? Sebentar, supaya lebih memahami, saya besarkan dulu. Nah, jadi faedah pertama, para pakar ulama pun ya, para pakar atau ulama mengikuti para ulama sebelumnya ya. Padahal kepakaran mereka itu luar biasa, jauh sekali dengan kita misalnya. Kemudian nama-nama surat ini ya memang sudah ditentukan oleh kadang Rasulullah SAW sendiri yang menentukan yang melalui hadisnya. Kadang-kadang para ulama sejak dulu ya itu dikenal di kalangan para ulama tafsir. Nama-nama surat ini sudah ditentukan. Jadi intinya adalah berhati-hatilah dalam memberikan nama sebuah surat. Maka ikuti saja para ulama. Kemudian makosid surat kita bisa lihat di tafsir Mukhtasar fi Tafsir. Ya, ini yang menulis adalah kumpulan para ulama. Ya. Apa kata mereka, para ulama yang menulis Al-Mukhtasar fi Tafsir ini? Di dalam surat An-Naba ini, ya, makosidnya adalah isbatul ba'si wal jazai. Menetapkan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan bil adillati wal barahin. Dengan dalil-dalil dan burhan. Nah, coba perhatikan teman-teman sekalian ya. Kita bisa ngambil faedah di sini. Di juz 30 ini adalah fondasi dasar penting bagi pertumbuhan keimanan seseorang. Ya. Inilah rahasia mengapa kita lebih sepakat mengajarkan hafalan Al-Quran kepada anak-anak, tidak sekedar hafalan lisan saja. Tapi memang kita harus menanamkan keimanan ini ya melalui bahasa yang mereka mudah memahaminya. Para ulama dulu ya, mereka terbiasa mengucapkan bahasa Arab. Mereka paham karena ungkapan-ungkapan dalam juz 30 itu mudah dipahami oleh orang-orang Arab di zaman dulu ya. Di zaman ketika bahasa Arab itu benar-benar masih fusha. Jarang tercampur dengan bahasa-bahasa yang aneh, yang ajam ya, di luar bahasa Arab. Sehingga mereka ketika belajar Al-Qur'an juz 30 ya, walaupun mereka hanya belajar tafsirnya sedikit saja, itu sudah memahami. Itu. Dalam kondisi mereka masih anak-anak. Nah, kita di Indonesia, ya, di Indonesia ini, kalau kita mengikuti hanya belajar lafadznya saja,
ya, maka keimanan itu tentunya tidak akan muncul dalam diri anak. Bagaimana dia bisa meyakini adanya hari kiamat, meyakini adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, terus bagaimana mereka nanti di surat An-Naba ini dijelaskan berbagai macam keagungan Allah agar kita bisa berpikir gitu loh, menambah keimanan kita. Ya, bagaimana apa namanya bumi ini dihamparkan, gunung itu ditancapkan begitu kuat dan seterusnya. Nah, tentunya kalau kita hanya memahamkan anak-anak sekedar hafalan lisan saja juz 30 ini sangat eman banget gitu. Karena itu kita anjurkan bagi antum yang memiliki anak ya, juz 30 ini harus dipahamkan juga dengan anak-anak ya, sesuai dengan bahasa mereka, ya, sesuai dengan bahasa mereka. Nah, dan pondasi penting kalau antum perhatikan di juz 30, juz 29 ya, juz 28 ini pasti mengulang-ulang tentang adanya hari kebangkitan dan adanya hari pembalasan. Nah, jadi ini adalah kontrol diri yang luar biasa gitu loh. Ketika seorang anak melakukan sesuatu yang buruk, ya, dia yakin benar nanti bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Bisa jadi dia lolos dalam hukuman, tapi nggak akan lolos ketika apa? Ketika ada hari pembalasan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentunya dia akan ngerem, gitu. Ngerem perbuatan dia yang buruk. Nah, ini pentingnya. Makanya eh, di JUS 30 ini benar-benar eman kalau kita hanya membuat anak-anak atau kita semuanya itu hanya sekedar hafal secara lafadznya saja. Tayyip. Nama-nama sudah, makosid sudah. Sekarang kita beranjak ke ayat per ayat. Nah, pada bagian awal di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau mengkisahkan kepada kita bagaimana orang-orang kafir ini menentang adanya hari kiamat, menentang adanya Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan terjadi senantiasa terjadi ya perselisihan, perbedaan pendapat itu akan sering terjadi di antara adanya orang kafir yang dia mengingkari adanya Al-Qur'an, adanya hari kiamat, dan ada orang mukmin. Jadi perdebatan antara kebenaran dan kebatilan itu akan selalu ada. Dan pemutusnya, ya, pemutusnya adalah ketika apa? Ketika sakaratul maut, ketika naza, ya, ketika nyawa itu sudah dicabut, maka itulah pemutus perkara apa yang diperselisihkan. Ya, terutama juga pada hari kebangkitan, ya, kemudian kematian itu kan kalau orang-orang kafir itu tidak mengimani, sehingga ketika mati, ketika sakaratul maut, ya sudah, berarti sudah terlambat, walaupun mereka akhirnya berubah gitu. Yang di awal di dunia itu begitu getolnya membela keyakinan mereka, tapi ketika nazak terjadi, maka sudah terlambat dan mereka akhirnya yakin, yang meyakini sebagaimana orang-orang muslim meyakini. Inilah inti dari ayat 1 sampai 5. Kita baca per ayat ya, insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yatasaalun ya. Nah, di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan amma yaitu an ayyu syai'in yatasaaluna yas'alu ba'du Quraisyin ba'dan. Anma ya, tadi artinya anma ini kan terdiri dua kata ya, yaitu an dan ma. An jelas, kemudian ma adalah ayu syai'in. Yaitu apa? Tentang apakah yatasaaluna, tasaalun maksudnya apa? Tentang apakah yang sebagian Quraisy itu bertanya kepada sebagian yang lain. Nah, kalau di terjemahan Depak ya disebutkan tentang apakah mereka saling bertanya. Jadi di sana ada kejadian orang-orang kafir Quraisy itu saling memperdebatkan, tapi bukan untuk membenarkan gitu ya, tapi untuk mengingkari.
Tapi ada juga di sana orang-orang Muslim yang mempertahankan akidahnya bahwa memang ada nanti ada hari kiamat, ada hari kebangkitan. Ya, saling berdebat. Kemudian pada ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini saya mudahkan, terus lihat ya. Anin naba'il azim. Ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Anin naba' al-azim. Setelah uh, di awal ya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tanya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, nah, terjemahan depak seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaitu mereka bertanya-tanya tentang berita yang azim, ya, berita yang azim. Baik, sebentar. Ini adalah di tafsir Al-Jalalain. Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan, anin naba'il azim bayanun lidzalika asy-syai'. Ya. Kan tadi disebutkan di ayat pertama, ya, amma yatasaalun, gitu ya, tentang apa ya, mereka itu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy itu saling bertanya-tanya, saling memperdebatkan. Anin naba'il azim. Nah, ini adalah penjelasan dari asyai' tadi. Li an ayu syai'in. An ayu syai'in. Syai'in itu apa? Yaitu uh, naba'il azim. Berita yang sangat besar. Dan istifham, kata tanya ini adalah litafkhimihi. Untuk menunjukkan pengagungan ya berita ini. Jadi berita ini bukan berita yang remeh. Wa huwa ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani. Nah, yaitu berita tentang apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, yaitu Al-Qur'an al-mustamilu 'alal ba'si wa ghairihi. Yang di sana tercakup tentang hari kebangkitan dan selainnya. Nah, di sini jelas bahwa tafsir Jalaluddin Al-Mahalli ini lebih memilih pendapat yang dimaksud Naba'ul Azim adalah apa? Bukan berita tentang hari kebangkitan, tapi yang lebih luas dari itu, yaitu Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran itu ada tentang hari kebangkitan. Ya. Nah, faedah berikutnya, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan beberapa penguatan yang menunjukkan besarnya berita ini. Yang pertama menggunakan kata tanya sebelumnya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Kemudian yang kedua menggunakan lafaz an-naba, di mana an-naba di sini jelas yang dimaksud adalah suatu berita yang besar. Nanti ada penafsiran di sini menurut Ar-Raghib, an-naba adalah khobar, ya. Al-khabaru dzul faidatil azimah. Suatu berita yang memiliki faedah yang agung. Satu. Jadi syarat an-naba, ya, syarat an-naba ini ada 3. Pertama, beritanya ini memiliki faedah yang agung. Kemudian yahsulu bihi ilmun, terus menghasilkan ilmu, ya, au ghalabatuz dzan, atau apa? Kalau nggak ilmu maka dugaan yang sangat kuat. 3 hal ini harus ada dalam suatu berita maka bisa disebut naba. Kalau nggak gitu maka tidak bisa. Nah, ini istilah naba. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memilih istilah naba bukan khobar? Ya, padahal artinya sama. Kemudian ditambah lagi dengan ungkapan al-azim. Jadi menunjukkan bahwa begitu apa yang menentang ini begitu aneh, berita yang sangat agung, sangat besar, kok bisa masih diperdebatkan. Kan gitu. Makanya nanti di setelah 5 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah, mengingatkan
Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada manusia, yang lebih kuat daripada manusia, yang lebih ajaib daripada manusia, maka membangkitkannya tentunya akan sangat mudah. Nah, ini anin nabail azim. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada ayat ketiga ya. Termudahkan saya tampilkan dulu biar enak bacanya. Saya kecilkan. Bismillah. Nah, alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, sebenarnya ya, ini susunan bahasa Arab yang mudah kita pahami yaitu alladzi hum mukhtalifuna fihi, yaitu yang mereka itu orang-orang yang berselisih di dalam berita tersebut, berita tadi. Jadi orang-orang yang mereka saling berdebat gitu loh. Nah, di tafsir Al-Jalalain disebutkan alladzi hum fihi mukhtalifun fal mu'minuna yuthbitunahu wal kafiruna yungkirunahu. Jadi yang dimaksud dengan mukhtalifun sini saling berbeda pendapat, saling berselisih. Kalau tadi kan ya tasa'alun, saling bertanya-tanya. Kalau ini adalah apa? Mukhtalif. Memang saling berselisih. Maka orang mukmin itu menetapkannya, ya, menetapkan tentang Al-Qur'an atau berita tentang hari kebangkitan. Sedangkan orang kafir tidak. Orang kafir apa? Mengingkarinya. Nah, ini kalau diterjemahkan dalam depak yaitu yang mereka perselisihkan. Ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, lafadz mukhtalifun sendiri, ya teman-teman semua, ini mengandung faedah. Sebenarnya bisa menggunakan lafadz selain mukhtalifun. Ya. Alladzi hum yakhtalifuna fihi. Gitu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mukhtalifun? Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Asyur, kalau menggunakan mukhtalifun, maka maknanya mereka ini selalu berselisih, ya, selalu berselisih. Daiman, selamanya akan selalu berdebat, selalu berselisih. Berbeda dengan menggunakan yakhtalifun. Ya, yakhtalifun itu sedang atau akan berselisih, ya, bukan terus-terusan berselisih. Nah, ini faedah yang luar biasa ya ketika kita bisa memahami bahasa Arab. Jadi ketika kita membaca ya, amma yatasaalun anin naba'il azim, itu sudah tergambar ya besarnya, agungnya tentang berita ini. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Sudah tergambar dalam benak kita bahwa ya selamanya kita akan berselisih. Ada orang di sana, orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, ya, dan ada orang mukmin yang menetapkannya. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Kalla, kata Jalaluddin Al-Mahalli, adalah rodo'u, ya, sanggahan. Enggak kayak gitu bahasa kita seperti itu ya. Tidak demikian. Ya, tidak sebagaimana mereka kirakan bahwa tidak ada hari kiamat. Tidak seperti mereka sangka bahwa Al-Quran beritanya itu tidak benar. La, kalla, saya'lamuna. Di sini ada kata-kata sa bergabung dengan ya'lamuna. Sa ini adalah bentuk akan. Ya.
dan itu jangka waktunya dekat. Berbeda dengan saufa. Kalau saufa ini jangka waktunya jauh, akan tapi jauh. Maka kalau kita terjemahkan saja dalam teks ini kan sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui ini kurang terasa. Tapi kalau kita faham saya lamun, ya sebentar lagi ya mereka akan tahu. Ini lebih membuat hati kita itu bergetar. Nah, di sini jangan bayangkan bahwa kita ngomong kepada orang lain. Ya. Agar kita bisa mentadaburi ayat-ayat ini, maka arahkan semua ayat Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita. Jadi ya'lamuna, ya ini kita sendiri, ya kelak kita akan tahu. Saya'lamuna ma yahillu bihim ala inkarihim lahu. Jadi mereka nanti akan mengetahui apa yang akan mereka rasakan, akan menimpa mereka. Kenapa ala inkarihim lahu? Disebabkan atau karena keingkaran mereka kepada hari kiamat. Nah, ini adalah ancaman. Ya, ancaman yang kita ingat bahwa yang mengancam ini bukan sembarangan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Saya'lam. Kemudian di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengulang kembali tapi dengan tambahan summa. Ya. Summa kalla saya'lamun. Mari kita simak bagaimana Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan atau menafsirkan ayat ini. Summa kalla saya'lamun, ya, takkidun. Ini adalah bentuk takkid, penguatan. Artinya bahasa kita ya benar-benar nanti mereka akan mengetahui. Ya, bentuk summa kalla saya'lamun. Karena diulang, ditambah kata summa. Waji'a fihi bi summa, dan menggunakan lafaz summa ini lil idani untuk mengumumkan bi annal wa'id asani asyad minal awal. Jadi yang kedua itu lebih kuat. Karena summa di sini ini beda sama wa ya. Kalau wa itu artinya sejajar, tapi summa ini urutan. Sebenarnya gini, saya datang ke kantor ya, kemudian ke kelas. Jadi menggunakan lafaz summa, artinya apa? Kemudian. Berbeda dengan wa. Nah, makanya di sini adalah wa'id tapi asyaddu, lebih keras daripada ancaman yang pertama. Summa auma'a ta'ala ila qudrati 'alal ba'si. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat ya, setelah membuat kata tanya di depan pada ayat 1 ya, kemudian menjelaskan ternyata mereka ini sedang saling bertanya-tanya tentang apa berita yang sangat besar. Ya, kemudian berikutnya menjelaskan bahwa mereka kita itu akan selalu berselisih, ada yang membela atau meyakini tentang hari kebangkitan, ada yang tidak. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengingkari ya, kelak mereka akan mengetahui ketika apa? Terutama ketika akan meninggal pada sakaratul maut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukti-bukti ya tentang ciptaan Allah yang bisa kita melihatnya. Nah, tentunya ini juga pembelajaran yang bagus untuk anak-anak. Ya, ketika anak-anak sudah hafal juz amma ya, an-naba, kita sambil jalan-jalan ke gunung ya, kita pancing ingatan mereka. Masih ingatkan wal jibala autada wal jibala arsaha. Ya, kemudian ketika makan ya, falyanzuril insanu ila ta'ami. Kemudian ketika lihat langit awan ya, apa wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja, ketika lihat hujan. Jadi ini kita pahamkan ke anak-anak ya tentang keimanan-keimanan ini. Baik. Kemudian apa faedahnya dari 5 ayat ini?
yaitu dari amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Apa faedahnya? Kita sebutkan dari dua kitab. Yang pertama adalah dari kitab Tadabbur wal Amal. Jadi beliau menyampaikan tentang tafsiran Imam Asy-Syaukani. Ya. Ini pertanyaannya aja ya. Lima daja'a al-istifham. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala di awal ayat, di awal surat ya, bukan di awal ayat, di awal surat An-Naba ini menggunakan kata tanya. Maka jawabannya Imam Syaukani menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyampaikan dengan kata tanya, maka ini adalah menunjukkan agar kita bisa memperhatikan. Karena ya untuk mudahnya seperti ini. Kalau kita ngajar gitu ya, bisa jadi orang yang kita ajarin ini nggak tahu. Ya, ini juga dipraktekkan sama Rasulullah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahu nggak kamu Al-Qari'ah? Nah, ini sering. Al-Qari'ah, kita semua tahu Al-Qari'ah adalah sesuatu yang mengetuk. Ya. Al-Qari'ah, ketukan. Diulang lagi. Kemudian tahu nggak yang dimaksud dengan ketukan di sini? Nah, dijelaskan lebih detail. Nah, inilah metode pembelajaran. Kadang-kadang kita mulai dengan suatu kata tanya. Ya, misal kita ingin menjelaskan kalau sains ya, kita bawa apa namanya mungkin barang gitu ya, barang benda. Tahu nggak kamu ini? Nah, kita gunakan kata tanya. Nah, ini faedah yang pertama tentang Allah Subhanahu wa taala ya menggunakan istifham di awal surat ini. Kemudian berikutnya penjelasan Ibnu Asyur ya. Apa faedahnya? Ma faidatu, apa faedah adanya silah mausul menggunakan jumlah ismiyah dan bukan jumlah fi'liyah. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Maksudnya silah mausul di sini adalah alladhi hum fihi mukhtalifun. Ya. Bukan menggunakan yakhtalifun, tapi mukhtalifun, ismiyah. Ini menunjukkan bahwa mereka senantiasa berselisih. Ya, orang-orang kafir, orang-orang Islam itu senantiasa berselisih. Kemudian faedah berikutnya dari Abu Bakar Jabir Al-Jazairi bahwa di 5 surat ini ya dan nanti 5 ayat ini ya dan kemudian ayat-ayat berikutnya itu ada takriru aqidatil ba'si wal jazai. Ada eh, pernyataan akidah tentang adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ya kemudian wa nubuwah juga ada kenabian, kemudian at-tauhid ya at-tauhid yang itu manusia itu selalu berselisih tentang semua hal ini. Ada yang menetapkan dan ada yang mengingkari, ada yang apa namanya membenarkan, ada yang mendustakan. Ini akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Ini faedah eh, pada 5 ayat tadi. Kemudian berikutnya, saya Abu Bakar Jabir Al-Jazari menjelaskan, maka ilmu yang sempurna, kan kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Ilmu yang benar-benar nyata akan bisa didapat oleh orang yang berselisih tadi, ya, yaitu saling berdebat di antara manusia. Ketika apa? Ketika inda naz'ir roh, ketika nyawa atau roh itu dicabut. Gitu ya. Maka itulah saat kematian ya. Namun ketika itu terjadi, ketika sudah mau meninggal, nggak ada lagi faedah ilmu itu. Inilah pentingnya apa? Pentingnya iman. Ya, kita menguatkan keimanan kita bahwa nanti memang benar-benar ada hari kebangkitan, bahwa Al-Quran ini hak, ya, dan kita membenarkannya.
Dan jangan sampai kita menjadi yang berlawanan dari itu. Nah, ini penting. Supaya apa? Karena ilmu ketika sudah naza, ya, sudah terjadi, maka kita semua akan sepakat bahwa semua yang Allah beritakan itu benar. Walaupun di dunia kita berdebat, tapi ilmu di saat itu sudah terlambat. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini adalah faedah-faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan para ulama. Yang kesimpulannya teman-teman sekalian bahwa pertama masalah hari kiamat, masalah jaza, masalah ba'ats ini adalah sesuatu yang besar. Maka ini juga perlu kita tanamkan ke dalam benak anak-anak sejak kecil, ya, tentang adanya keimanan ini. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapat, perselisihan itu akan sering terjadi, ya, dan bahkan sampai hari kiamat akan terjadi terus. Terus yang berikutnya, janganlah kita mengingkari, ya, karena keimanan kita itu terkadang naik turun. Ketika kita berbuat maksiat, berarti saat itu iman kita kepada hari kebangkitan, hari pembalasan itu sedang menurun. Makanya kita berani berbuat maksiat. Dan hendaknya kita selalu meningkatkan. Kita ingat ini, saya alamun, ya, summa kala saya alamun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.